Oke, golonganku. Kemudian Kemudian pembalik tuh kan nyangkut kolongannya nggak tuh? Saya YouTube tuh. Keluar ya. Bangun sejak tahun 2011 silam, telah dirampungkan pada 2016 lalu itu, makin memancarkan keindahan dan kemegahan dari desain bangunan yang memadukan antara bangunan Taj Mahal India serta masjid di Madinah. Inilah kemegahan dan keindahan Masjid Ramping Mustafa berikut ini. Kalau bangunan utamanya itu ngikut Taj Mahal, tapi kalau itu kan ada tambahan ini dulunya. Lalu toilet ini kan juga tambahan, dibangun dari tahun 2011, peresmiannya kemarin 15 Mei 2016. Putih itu kan mencerminkan kesucian, dan lagi Taj Mahal itu kan putih warnanya. Jadi kita ngikut aja. Kalau itu desainnya aja dari Madinah. Kalau kuningannya sih dari Bandung kita ambil, lampunya juga sama. Kalau ini ada sip sih dari mana kemarin Majalengka. Kalau marmernya dari Italia sama Turki. Subhanallah ya, kalau misalnya ada masjid mewah gitu sebenarnya mau mewah mau enggak, itu masjid itu sama aja, itu adalah tempat beribadah kaum muslimin, nah kita semuanya juga di situ. Cuman kebetulan kalau misalnya ada yang mewah gitu, kadang kalau kita masuk ke tempat itu seneng juga, seneng jadi tempat wisata juga, tempat yang nyaman, mengagumkan. Dan inilah kisah luar biasa dari Syariam, pengusaha tajir asal India yang membangun sebuah masjid hijau bagi pegawainya yang beragama Muslim. Pengusaha yang bukan beragama Muslim ini merasa tersentuh serta terpanggil untuk mendirikan masjid karena melihat para pegawainya yang harus naik taksi ke masjid terdekat demi menunaikan ibadah sholatnya. Demi mengatasi kesulitan para pegawainya yang beragama Muslim, Syarian menggelontorkan uang senilai 1,3 juta dirham atau 4,9 miliar rupiah untuk mendirikan masjid warna putih yang menampung sekitar 500 jemaah di kompleks perusahaannya. Disinilah kebaikan hati Syarian yang bukan beragama Muslim, namun tulus membangun masjid, memberi inspirasi tentang nilai toleransi serta saling mencintai antar pemeluk agama. Bukan beragama Muslim menyumbang untuk membangun sebuah masjid itu luar biasa banget buat gua. Itu adalah itu juga sebenarnya salah satu cita-cita gua. Gua soalnya apa? Karena gua bercita-cita mau bangun belah-belahan. Jadi biar toleransi beragamanya kuat. Terus kita saling gimana ya, bilang ya merasa sebagai saudara seperti itu. Dan itu luar biasa banget. Dan harus dicontoh banyak orang seperti itu seharusnya. Apapun sebenarnya dari niat membangun sebuah masjid itu, sungguh saya juga sangat bahagia jika misalkan ada sebuah masjid yang bangunannya mewah, bagus, nyaman, aman, bersih gitu. Tapi di sisi lain daripada itu ada esensinya adalah bahwa hal itu, tempat itu digunakan untuk beribadah. Iya, 123 miliar
Ini tahap kedua, yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar. Keseluruhan sekitar 97 miliar terkait dengan tutup itu. Keseluruhan dari 77 miliar. Sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan jiwasraya. Demikian headline news untuk saat ini. Pemirsa, headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang, dan sesaat lagi rekan saya Rory Asyari akan hadir. Namun perbuatan itu dinilai bukan perbuatan pidana, melainkan perdata. Joko Chandra bebas dari semua tuntutan hukum. Oktober 2008, Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali kasus Joko Chandra ke Mahkamah Agung. 11 Juni 2009, MA menghukum Joko Chandra selama 2 tahun penjara. Namun pada 16 Juni 2009, Joko Chandra mangkir dari panggilan MA dan diduga melarikan diri ke Papua Nugini. Joko Chandra melarikan diri sehari sebelum MA menjatuhkan vonis. Setelah menghilang 11 tahun, Joko Chandra kembali jadi pemberitaan karena masuk ke Indonesia dan hadir saat mengajukan PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020. Menanggapi kabar itu, Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk segera menangkap Joko Chandra. Menurut undang-undang, orang yang minta PK itu harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, PK tidak bisa disidangkan. Oleh sebab itu, begitu hadir di pengadilan, saya minta polisi dan Kejaksaan Agung tuntut supaya menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah tadi. Dalam persidangan PK kemarin, Joko Chandra tak hadir dengan alasan sakit. Kuasa hukum Joko Chandra, Andi Putra Kusuma, mengakui dirinya saat ini ada di Singapura. Andi membantah pihaknya melindungi dan menyembunyikan Joko Chandra. Saya bawa ke PN, tim kami bawa ke PN, ini tempat umum. Ini tempat umum, semua orang bisa bertemu dan melihat. Kalau misalnya yang melihat Pak Joko semuanya dianggap sedang tidak melakukan kan banyak nih yang menyaksikan beliau ada di PN ini. Yang kedua kan dari kita rekan-rekan bisa lihat sendiri lah dari siaran bahwa Pak Joko ini sejak tahun 2012 sudah tidak lagi tercatat sebagai DPO. Baru kemudian kemarin 2 hari sebelum sidang pada tanggal 27 Juni baru statusnya sebagai DPO lagi itu ditetapkan lagi gitu kan. Iya, aku baru pertama kali dibuat Yang juga bikin heboh saat di Indonesia, Joko Chandra juga sempat membuat KTP elektronik dan perekaman data. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menyatakan Joko Chandra masih terdaftar dalam database warga negara Indonesia. Suku Dinas mengakui Joko Chandra tak terpantau sebagai buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Pada saat kondisi tanggal 8 Juni, yang pada pesan datanya masih ada dalam database dan yang bersangkutan itu diterangkan warga negara Indonesia. Yang bersangkutan datang sendiri ke kantor untuk melakukan pertama. Jadi kita sendiri di database-nya itu tidak membaca bahwa dia sekarang WNH. Tidak, kita tidak membaca karena dia masalahnya tertulis. Nah, sinkronisasi yang maksud ini kan perbedaan antar departemen ya. Sementara Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan mengungkapkan Joko Chandra datang ke kantor kelurahan didampingi kuasa hukumnya, Anita Kulopaking, pada 8 Juni lalu. Asep mengaku kamera pemantau CCTV yang ada di kelurahan sedang rusak, sehingga tidak bisa merekam kedatangan Joko Chandra. Kondisinya memang CCTV ini agak sedikit bermasalah ya. Jadi kurang lebih 3 bulan sebelum bulan Juni ini mengalami masalah di dalam CCTV, dan saya yakinkan bahwa ini saya sendiri yang salah lurah memerintahkan untuk mencabut CCTV itu karena dekodernya untuk perekaman itu ada di ruang lurah dan itu membunyikan noising atau suara-suara yang kurang nyaman lah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan. Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus segera menangkap Joko Chandra demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 11 tahun buronan koruptor setengah triliun rupiah, Joko Chandra bebas melenggam dari jeratan hukum. Lalu bagaimana kehadirannya di Indonesia bisa terjadi tanpa diketahui satupun aparat yang membuat KTP di kantor kelurahan di Kebayoran Lama Jakarta Selatan? Tuh, dibuat no. Benarkah ada Sing revive, aduh. melindungi dan
dan juga membantu alias memfasilitasi urusan Joko Chandra di Indonesia. Selengkapnya kita bahas bersama Zudan Arif Fahrullah, Direktur Jenderal Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, dan juga nanti ada Tama Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch ICW. Selamat malam Prof. Zudan dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Aiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Prof, saya mendapatkan informasi bahwa mengurus KTP seorang Joko Chandra 1 jam 18 menit di Kelurahan Grogol Selatan. Luar biasa. Bagaimana informasi yang diterima oleh Prof. Zudan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat perkembangan pembuatan KTP elektronik saat ini Profesor Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mendorong kita untuk berbenah terus-menerus. Jadi, di tahun 2020, itu data kita menunjukkan 45% pembuatan KTPL selesai di bawah 2 jam, 45%. 30% itu selesai di bawah 1 jam, 30%. Nah, di bulan Juni itu ada 900.000 orang membuat KTP elektronik. Pak Joko Chandra itu selesai 1 jam 19 menit. Jadi kalau sekarang itu biasa-biasa saja. Karena yang di bawah 1 jam itu banyak sekali. Dan bahkan di tanggal 25 November 2019, Pak Mendagri sudah meluncing anjungan Dukcapil Mandiri yang bisa membuat dalam waktu 3 sampai dengan 5 menit. Jadi kita berbenah terus. Betul, kita membuat KTP itu lama. Sampai berbulan-bulan, itu kami akui. Karena 2016 sampai 2017 sistem kita pernah mati. 7 bulan mati. Kemudian lama, kita kehabisan belangko, stok belangko KTPL tidak cukup. Nah, tahun ini Ibu Menteri Keuangan menambah 25 juta keping belangko KTPL. Jadi sistemnya sudah membaik, belangkonya tercukupi, dan alhamdulillah sekarang sistem kita sudah 45% selesai perekaman sampai pencetakan di bawah 2 jam. Iya, yang menjadi masalah Prof. Zudan adalah seorang buronan kakap dengan kerugian negara